Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa atizul zal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Para pendengar, pemirsa, pemerhati yang berbahagia, ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan ke pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Para pendengar yang berbahagia, hampir setiap saat kita dihadapkan pada berbagai promo atau iklan yang menggiurkan, yang mempromosikan berbagai macam produk, mulai dari yang kecil seperti makanan anak-anak atau permen sekalipun yang harganya bisa dijangkau oleh kalangan bawah, maupun makanan ringan sampai barang-barang elektronik, baik yang ditayangkan melalui media televisi ataupun radio yang dimuat dalam media cetak atau koran, majalah dan lain-lain dan sebagainya. Upaya untuk memperkenalkan dan memasarkan produk ini tampaknya tidak cukup dengan memanfaatkan media-media tersebut. Bahkan para salesnya diterjunkan langsung ke masyarakat, baik melalui atau masuk ke dalam pertemuan apakah itu pertemuan resmi dan ibu-ibu persatuan, dan bahkan dalam pengajian-pengajian tertentu, pertemuan ibu-ibu atau di kantor-kantor dan lainnya, atau di instansi-instansi yang ada. Dengan melihat atau mendengar dan membaca berbagai ajakan atau iklan atau promosi tersebut, kita sering juga tergoda dan tergiur untuk mencoba, untuk membeli ataupun memiliki. Lebih-lebih ketika sifat rakus sedang menghinggapi diri kita, seakan-akan ingin rasanya kita mencoba semuanya dan memiliki semuanya. Namun ingat, kita telah diingatkan oleh ayat di atas bahwa kita tidak boleh boros, tidak boleh berlebih-lebihan dalam mempergunakan atau membelanjakan harta kita. Kalau kita pemboros, sebagaimana ayat tadi, kita digolongkan dalam kategori syaitan yang konon selalu ingkar kepada Tuhan. Pemborosan yang dalam bahasa Arab disebut dengan tabzir sangat berkaitan dengan israf. Israf adalah menyia-nyiakan sesuatu, membelanjakan sesuatu tanpa manfaat, melebihi batas dalam setiap perbuatan, seperti berpakaian atau menggunakan perhiasan yang berlebihan, makan dan minum secara berlebihan, atau makan dikala belum lapar dan minum dikala belum haus, dan lain sebagainya. Sedang tabzir adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, sehingga harta tersebut dipergunakan secara sia-sia dan tidak mendatangkan banyak manfaat. Rasulullah SAW telah banyak memberikan teladan bagi kita mengenai bagaimana
berperilaku sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Antara lain, beliau tidak membuang bajunya yang robek, tetapi beliau jahit kemudian dipakai kembali, meski beliau mampu membeli baju yang lebih bagus dari itu. Contoh yang sederhana barangkali. Beliau tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, dan lain sebagainya pula. Perilaku Rasul tersebut menunjukkan betapa sederhananya beliau dan bagaimana usaha beliau untuk menghindari sifat-sifat boros dan berlebihan. Hal ini beliau lakukan sesuai dengan ayat di atas, dan ada juga ayat lain yang mensinyalir itu. Ya bani Adam huzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah atau setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Bahkan ada hadis yang artinya barang siapa meninggalkan berpakaian yang baik padahal ia mampu justru karena merendahkan diri kepada Allah, maka Allah akan memanggilnya melalui kepala-kepala makhluk sehingga dia memberinya pilihan pakaian iman yang mana saja yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Secara implisit, hadis yang baru kita bacakan tadi mengajak kita untuk meninggalkan hal-hal yang mengandung perilaku berlebih-lebihan dan menghindari pemborosan. Hal ini tidak hanya menyangkut berpakaian saja, tetapi juga berkaitan dengan perilaku-perilaku lain, seperti makan, minum, membeli barang-barang, peralatan rumah tangga, kendaraan, aksesoris, mobil, dan lain sebagainya. Mengacu kepada beberapa ayat, hadis, dan teladan Rasul di atas, meski kita setiap saat digoda untuk selalu berperilaku konsumtif, kita harus selalu menjaga diri kita agar terhindar dari perilaku pemborosan yang berlebih-lebihan. Kita harus selalu menimbang-nimbang sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. Misalnya, apakah sesuatu tersebut sudah sangat kita butuhkan ataukah belum? Apakah sesuatu itu akan bermanfaat bagi kita dan keluarga kita ataukah tidak? Dalam hal ini, kita harus pandai-pandai memilahkan mana kebutuhan primer dan yang harus segera dipenuhi, mana pula kebutuhan sekunder, dan mana yang sekedar tersiar, sehingga kita bisa terlepas dari sebuah ungkapan peribahasa besar pasak daripada tiang, terhindar dari hutang-hutang yang dapat menghambat atau menghalangi kita untuk masuk surga. Para pendengar, pemirsa yang berbahagia, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.